Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Temanggung yang saya hormati. Selamat pagi, semangat pagi. Teriring doa mudah-mudahan Bapak Ibu dan kita semuanya selalu sehat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu, perkenankanlah saya melanjutkan materi tentang pengelolaan kelas daring menggunakan Moodle. Kali ini saya akan sampaikan bagaimana pengelolaan soal di Moodle. Bapak Ibu, sebagai gambaran, soal di dalam Moodle atau pengelolaan soal dalam Moodle sebagai berikut. Gambaran sepintas tentang soal sebagai berikut, Bapak Ibu. Jadi misalnya tampilannya seperti ini, seperti halnya ujian nasional. Nah ini muncul seperti ini, kebetulan ini soal pilihan ganda. Ada soalnya, kemudian optionnya, ABCDE-nya seperti ini. Kemudian bila kita sudah pilih seperti ini, kita klik seperti ini, kemudian next, maka hitam-hitam separuh seperti ini. Kemudian nomor 2 kita pilih atau siswa yang pilih jawaban seperti ini. Dan kemudian kita berpindah ke nomor 3, bisa langsung diklik nomornya. Maka nomor 2 akan menghitam separuh. Seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kemudian hasilnya Bapak Ibu juga bisa unduh di seperti ini dalam bentuk Excel, sudah dalam bentuk Excel. Kemudian diunduh, di-download. Nah, hasil mentahnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah dalam bentuk Excel. Dan bisa kita olah menjadi seperti ini, misalnya Bapak Ibu. Termasuk kita beri ranking dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat analisisnya berdasarkan data mentahnya seperti ini. Ini berapa yang benar, nomor 1 itu yang benar berapa, yang salah berapa, bisalah kita lakukan analisisnya. Sampai mengolah soal seperti ini, Bapak Ibu. Demikian gambarannya, Bapak Ibu, mengenai soal atau pengelolaan soal di Moodle. Kita lanjutkan. Tahap berikutnya, Bapak Ibu, adalah mempersiapkan soal untuk kita tempelkan atau kita masukkan ke dalam Moodle. Ada 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama, secara langsung kita isikan satu persatu. Dan yang kedua, secara bersama-sama. Misalnya Bapak Ibu mau membuat soal 40 soal, sebanyak 40 soal, kita buat dulu dalam sebuah aplikasi, kemudian baru kita unduh. Saya merekomendasikan untuk langkah kedua, karena ini lebih praktis dan relatif, walaupun agak lebih panjang, tetapi kegunaannya setelah ini itu bisa jadi bank soal dan seterusnya, maka saya merekomendasikan langkah kedua. Bapak Ibu, kita akan menggunakan aplikasi pembuat soal yang kompatibel dengan Moodle sebagaimana Word, MS Word. Namanya adalah ExamView. Langkahnya adalah dengan mengunduh ExamView. Kita buka dulu browser kita. Kita cari di buka jendela baru, kemudian masuk ke Google ya, seperti ini. Kemudian kita ketikkan ExamView 6.2 seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini ada yang paling atas. Kita klik saja ini. Kita klik.
Nah, akan muncul website ini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Download aplikasinya dahulu, ini yang ini. Klik link berikut aplikasi pembuatan soal. Yang ini kita klik. Nah, ini aplikasi buat soal namanya ya. Aplikasi buat soal. Ini yang betul nama aslinya adalah ExamView ya. Kita ketik saja ini ya. Sesuai namanya. ExamView seperti ini. Ya. Kemudian kita unduh, kita download. Kita tunggu sebentar sampai downloadnya selesai. Setelah downloadnya komplit, selesai seperti ini, kemudian kita double klik. Kita double klik untuk kita install di komputer atau laptop kita. Akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ExamView 6.2.exe ini. Kita klik, double klik ini untuk mulai menginstal. Nah, akan muncul seperti ini, kita yes. Kita tunggu sebentar. Kemudian next. Kemudian yes. Kemudian next. 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 Ya. Dan next terus saja. Nah, do you want to place shortcut? Yes. Selesai. Kemudian kita close. Kita tutup, close seperti ini. Maka ExamView akan tertempel di halaman depan, ya di desktop kita. Ada beberapa ini, 1, 2, 3. Ini fungsinya berbeda-beda Bapak Ibu. Untuk yang berfungsi menulis soal adalah yang paling atas ini, ExamView Test Generator yang ini. Ya, kita klik, double klik seperti ini untuk menjalankannya. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, karena saya sudah pernah menginstal ExamView, maka langsung muncul seperti ini. Kalau baru pertama, biasanya diminta untuk mengisi form. Mengisi namanya siapa, organisasi, dan sebagainya. Nah, nanti satu hal yang perlu menjadi catatan adalah jangan klik register ya, Bapak Ibu. Yang penting jangan klik register, karena kita menggunakan yang tidak berbayar. Nah, nanti akan muncul seperti ini juga. Nah, untuk mulai membuat soal, ini beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Tapi yang paling praktis ini, yang tengah. Create a new test from scratch. Kita klik. Nah, kemudian ini kita isi soal apa. Misalnya, soal penilaian harian KD 3.1 misalnya. Seperti ini. Kemudian klik OK. Akan muncul halaman seperti ini. Ini judulnya soal penilaian harian KD 3.1. Untuk memulainya, menulis soal, kita lihat bagian kiri bawah. Kiri bawah ada menu New. New. Kita klik New. Nah, kemudian muncul ada pilihan-pilihan Bapak Ibu. Ini question type-nya. Nah, Bapak Ibu ini question type-nya. Jadi tipe-tipe soalnya ada true false, benar salah, modified true false, multiple choice, multiple response, dan seterusnya. Nah,
Saya memilih multiple choice ini dulu, pilihan ganda. Ya, ini nanti selebihnya silahkan Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam. Kita pilih multiple choice, kemudian OK. Seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tempat yang di sini tempat menulis soalnya atau pernyataan soalnya. Misalnya siapa Presiden Republik Indonesia pertama. Misalnya. Kemudian ini ya tempat jawabannya atau alternatif jawabannya. Misalnya Soeharto. Kemudian B.J. Habibie. Kemudian Megawati. Kemudian Gus Dur. Kemudian Soekarno. Misalnya. Maka Bapak Ibu setelah itu harus mengklik jawabannya. Harus, kalau tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Katakanlah ini jawabannya E. Soekarno. Setelah itu klik record ya. Ini bagian bawah ini di record, direkam. Nah, maka akan muncul seperti ini. Muncul soal pertama. Kalau mau buat lagi sama, ulangi lagi ini new bawah kiri, kita klik new. Ini multiple choice, oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin mengubah, misalnya ini kan pilihannya A, B, C, D, E. Misalnya mau kita bikin 4, ya SMP itu 4, A, B, C, D, ya ini di sini. Choice-nya itu bikin 4. Atau mau 5 ya 5, seperti ini. Sehingga A, B, C, D, E. Kemudian kalau mau bikin satu kolom, ini kan 2 kolom. Kolom 1, kolom 2. Mau bikin 2 kolom, 1 kolom ini menjadi 1 ini. 1. Nah, maka ini 1 kolom. Seperti ini. Tuliskan lagi, misalnya apa warna bendera RI, misalnya merah, putih, merah putih. Ya, seperti ini. Nah, jawabannya jangan lupa diklik. Diklik, kemudian kembali record. Nah, jadi nomor 2 seperti ini. Ya, bagaimana kalau misalnya matematika ya, Bapak Ibu menuliskan matematika, fisika atau perlu equation. Sama, kita new, multiple choice, oke. Kita akan mengisi misalnya equation. Misalnya soal matematika, misalnya kita insert. Nah, ini ada equation. Ya. Misalnya kita mau bikin akar ya, akar di sini. Ya. Akar 12 misalnya, akar 12. Kemudian record. Nah, sama dengan berapa? Nah, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Monggo dipilih. Ini jawaban ngawur. Jawaban ngawurnya 5. Record. Jangan sampai Bapak Ibu keliru memberi kunci ya. Jangan sampai. Nanti siswanya kasihan. Kira-kira begini Bapak Ibu. Oke. Kemudian kalau sudah kita tinggal file save as. Nah, mau ditaruh di folder mana? Silahkan Bapak Ibu pilih sendiri. Saya pilih di sini, kemudian diberi nama misalnya soal percobaan 1 misalnya. Setelah itu klik save. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin mencari atau membuka lagi sama mudah ya. Kita buka foldernya. Ya, sorry. Ini misalnya tadi kita tutup dulu. Ini selesai, kita tutup. Kita cari di folder. Tadi saya simpan di mana ya? Di apa ya?
D-nya tidak ada, E ya, mungkin di E. Kita cari soal percobaan. Nah, ekstensinya ini kalau mau cari TST. Ekstensinya TST. Nih, soal percobaannya ketemu di sini. Ya, kalau ingin membuka, double klik saja. Klik, double klik, maka akan muncul kembali soal tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, soal seperti itu. Kemudian, untuk bisa dimasukkan di model, ini soal ini harus kita bungkus dulu. Kita buat menjadi zip. Soal zip. Ya. Jadi caranya ini file, ya, klik file, kemudian export, klik export ini. Kemudian menu export ini ada beberapa. Nah, pilihlah yang blackboard 6.0, strip 7.0 yang ini. Klik seperti ini. Kemudian beri nama. Misalnya soal percobaan 1 misalnya. Namanya ini. Ya. Ini soal percobaan 1 sudah. Kemudian save. Akan muncul seperti ini. Ya. Halaman seperti ini. Export to blackboard ini. Kemudian namanya kita beri lagi. Katakanlah namanya sama seperti tadi. Kita pastekan. Terus yang deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Terus yang bawah, yang directory name, beri nama yang sama juga boleh. Nah, seperti ini. Ya, agar memudahkan, saya biasanya menggunakan nama yang sama. Setelah itu kemudian OK. Ya, OK. Maka nanti di file, di folder maaf, ya, kita cari, misalnya di soal percobaan. Nah ini, terus, nah ini ada yang zip, Bapak Ibu ini, kan ada yang zip. Jadi selain ada yang exam view, ada juga yang zip. Soal yang dalam bentuk zip ini, ekstensinya zip.zip ini yang akan kita impor ke model. Demikian Bapak Ibu untuk sesi pertama.